Asma, gadis yang memiliki suara lembut dan indah. Ketika dia berbicara, yang mendengarnya akan terpesona, baik itu perempuan maupun laki-laki. Tapi sayangnya, Asma memanfaatkan suaranya melalui telepon untuk menggoda para pemuda. Kakak perempuannya yang paling besar adalah wanita soleha yang tidak pernah meninggalkan kewajiban dan juga pekerjaan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Dia sering menegur dan menasihati saudarinya agar bertaubat pada Allah dan mengubah akhlaknya yang buruk. Akan tetapi, Asma tidak menanggapinya dan malah membandingkan dengan kakaknya yang walau sudah berusia 25 tahun tetapi belum menikah karena dirinya tertutup dan tidak merayu laki-laki dengan penampilannya. Kakaknya berkata pada Asma, "Bagaimana aku melakukan itu padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pandangan adalah panah iblis yang beracun. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut padaku, akan digantinya keimanan yang manis di hatinya." Kemudian, dia mendoakan saudarinya agar Allah memberinya hidayah dan menjaganya dari segala keburukan. Suatu hari, seorang pemuda meminta melihat Asma agar dia bisa menentukan tanggal untuk pernikahannya. Awalnya Asma menolak, akan tetapi pemuda itu memaksa dan mengancam akan memblokirnya jika dia tidak menerimanya. Lalu, pemuda itu menutup telepon dan sambungan telepon mereka pun berakhir. Asma menelponnya berkali-kali akan tetapi pemuda itu tidak mengangkatnya. Maka, Asma mengambil telepon kakaknya tanpa sepengetahuan kakaknya. Lalu diteleponlah si pemuda itu. Pemuda itu mengangkatnya dengan cepat. Dia mengira itu adalah salah satu telepon dari orang yang dia kenal. Setelah dia mendengar suaranya, dia mengenalinya. Namun sebelum teleponnya ditutup, Asma memberitahunya bahwa dia setuju untuk keluar dengannya setelah asar di depan pintu kampus. Kakaknya mengetahui bahwa Asma menggunakan teleponnya. Lalu, setelah percakapan dan interogasi, dia mengetahui bahwa Asma akan bertemu dengan pemuda yang menyukainya setelah asar. Maka kakaknya marah dan ingin melaporkannya ke keluarganya agar mereka mengambil tindakan. Asma membujuk kakaknya agar mengizinkannya untuk pergi tanpa memberitahu siapapun. Akan tetapi, kakaknya tidak tinggal diam. Setengah jam sebelum janji itu, Asma bersiap-siap untuk pergi lalu dia datang ke kakaknya yang sedang mewarnai vas bunga dengan cat warna yang berbeda-beda. Dan saat kakaknya melihat Asma datang, dengan sengaja dia mencipratkan kuas berwarnanya ke wajah Asma. Dan wajahnya Asma pun menjadi terlihat seperti orang cacat. Dan saat Asma melihat ke kaca, dia menangis dan menyalahkan kakaknya karena telah melakukan itu padanya. Kakaknya menasihatinya agar dia memakai cadar karena warna-warna ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghapusnya. Asma pun pergi menggunakan cadar ke tempat yang telah dijanjikan. Hatinya ketakutan dan badannya gemetar. Lalu, tiba-tiba pemuda itu menelponnya dan Asma pun pergi menghampiri pemuda itu lalu dibawanya ke tempat yang sepi. Ketika sampai, Asma melihat kedua temannya menunjuk ke pemuda itu sambil tersenyum. Kemudian, pemuda itu memintanya untuk memperlihatkan wajahnya agar dia bisa melihatnya. Dan saat Asma menolak, cadarnya tiba-tiba ditarik paksa. Kemudian pemuda itu melihat Asma marah dan takut karena wajahnya yang jelek. Lalu dia berkata, "Jelek, aku tidak menginginkanmu. Yang mendengar suaramu pasti mengira bahwa kamu sangat cantik. Cepat tutup wajahmu yang jelek dan pergilah." Lalu pemuda itu berkata pada temannya, "Ayo kita pergi, buruan kita hari ini sangat jelek." Asma terkejut dan hampir pingsan karena mendengar kata-kata dari pemuda itu. Dia memaksa kakinya untuk berjalan pulang ke rumah, sementara hatinya terluka dan harga dirinya hancur. Dan saat dia sampai ke rumah, dia langsung pergi ke kamarnya, menangis dan menjerit. Lalu dia menceritakan pada kakaknya apa yang telah terjadi padanya. Kakaknya tersenyum dan memberitahunya bahwa dia sengaja membuat wajah Asma jelek, karena kakaknya merasa bahwa pemuda ini adalah serigala. Setelah sholat asar, dia memohon pada Allah dan berdoa agar selalu menjaganya. Asma berkata padanya, "Allah telah mengabulkanmu. Rencanamu membuat wajahku jelek berhasil. Jika saja mereka melihatku cantik, mereka tidak akan meninggalkanku saat itu. Setelah aku yakin tentang niat buruk mereka." Semenjak hari itu, Asma menjadi rajin sholat dan Allah membuka hatinya serta mengisinya dengan keimanan. Kini, Asma menjadi pegiat dakwah, terutama setelah kakaknya menikah dengan pemuda soleh yang tampan. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون